Nah, gaji TKW Taiwan di tahun 2022 sektor pembantu rumah tangga. Nah, kan ruame banget katanya naik 3.000 NT per bulan. Oh, seru banget. Naiknya adalah 1,5 juta per bulan lah. Aku dulu aja jadi pembantu itu gaji dia cuma 300.000 rupiah lah. Ini ibaratnya rezeki nomplok, koplok. Nah, kita hitung apakah benar-benar Yayu itu dapat ketambahan gaji 3.000 NT per bulan. Apakah nyonya orang ngamuk-ngamuk dan muring-muring wajan pancine dibantingi kabeh, aku ora ngerti. Yuk, omonganmu kenceng banget yuk. Ini rumah ini sepi teman-teman. Nyonya aku mencari AC ke salon. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita taruh sini biar ketok. Ora ketok ngene nah, jur po. Taruh sini 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lah kok bablas dulu. Nah, kita ada di 38 derajat ya. Ini panasnya ra umum kok. Katanya mbokku di Spanyol itu panasnya 40 derajat. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ciayo, semangat. Nah, yuk nyapo. Ini ceritane arke pamer gaji lo yuk. Oh, tiap bulan kok pamer gaji ndak? Ini kayak yang konfirmasi. Apa gajinya beneran naik yuk? Sekarang gaji TKW Taiwan, sektor PRT di Taiwan, yang katanya ada kenaikan 3.000 NT per bulan. Dari gaji awal itu 17.000 NT menjadi 20.000 NT. Apakah itu benar yuk? Nah, karena keputusan pemerintah itu belum benar-benar ketok palu teman-teman. Jadi ibaratnya di Indonesia sama di Taiwan itu masih yang ibaratnya masih butuh proses yang teramat panjang. Walaupun katanya wis ketok palu, yang sini setuju, tapi itu prosesnya lama banget. Nah, kita bakalan bahas ya. Gaji di Taiwan itu sekarang masih sama. Gaji pokok dari pemerintah itu 17.000 NT. Itu kisaran 8,5 juta sampai 9 jutaan. Tergantung cruise teman-teman. Soalnya cruise itu naik turun. Bulan ini aku gajian 18.000 NT. Nah, kita di Taiwan itu gajian itu kotor ya teman-teman. Nggak yang 100% gaji bersih, enak kayak gitu, enggak. Di Taiwan sini itu kita ibaratnya kebutuhan pokok, kebutuhan ibaratnya pengen jajan, skincare, apa itu beli sendiri. Terus kita ya butuh yang namanya kirim ke orang tua, harus hukumnya wajib kalau aku memang bertanggung jawab akan orang tua aku. Nah, aku tadi juga mampir ke bank teman-teman. Alhamdulillah bulan ini aku bisa yang ibaratnya nyenengin wong tua teman-teman. Soalnya memang dari dulu itu aku ngomong sama orang tua kalau misalkan ada rezeki lebih, aku mau beliin motor untuk bapakku teman-teman. Memang dari aku kerja di Taiwan itu belum pernah membelikan motor untuk bapakku. Ada motor adikku juga punya, tapi bapakku itu orangnya kecil teman-teman, pendek kayak gitu. Jadi kalau untuk motor Vario yang 1.50 itu bapakku ora giduk. Kakinya itu kayak yang motornya terlalu berat iya. Terus untuk kakinya itu kayak yang gimana ya? Mesakno kayak gitulah. Nah, terus motor itu rusak-rusak. Nah, kalau di kampung kan ibaratnya kita itu ada sumbangan ya. Menghadiri pernikahan orang kayak gitu agak jauh, misalkan di beda tetangga atau di beda desa kayak gitu kan ya harus naik motor ya. Untuk mempermudah, ibaratnya kan orang tua itu lewat sawah, dagar-dagar kan yo mesakno ya. Kita sebagai anak, kalau misalkan punya rezeki lebih, terus orang tua bilang, oh alah motornya rusak yuk, itu mbok ditukokno motor second-secondan, sing regane 2 juta, 3 juta kan yo mesakno kan kita sebagai anak. Nah, alhamdulillah ya Allah. Hari ini ceritanya aku ke bank
Setelah aku ngambil obatnya Nyonya, nah aku mampir ke bank. Setelah itu aku ngambil uang. Jadi uangnya tak genepi 40.000 NT. Ini sekarang yang ada di tanganku. Gajianku 18.000 NT. Aku ngambil uang di bank itu 22 NT. Jadi bulan ini aku tidak nabung sama sekali. Dan alhamdulillah di bulan lalu itu memang aku udah kirim ke orang tua, aku udah beli. Jadi untuk bulan ini tuh wis ketutup sama bulan kemarin, nanti tinggal dikasih ke orang tua. Nah, lah jajanmu piye yuk? Aku masih punya uang alhamdulillah. Jadi kayak nggak usah bingung kayak gitu. Ibaratnya kita punya tabungan itu kayak bisa memanage kita kayak gitu. Ibaratnya kita butuh jajan apa, tinggal kita ke bank. Ini misalkan kita membahas gaji normal TKW Taiwan tahun 2022. Jadi gaji kita itu kisaran 17.500 sampai dengan 18.000 NT. Setelah itu gaji wis dipotong agent sudah, tinggal gaji itu ibaratnya kita pakai. Terus kita kan harus membagi uang kita teman-teman. Nah, ibaratnya ini ya, kalau biasanya aku motong gaji aku, kita harus yang namanya kebutuhan kita misalkan. Kita ngambil uang jajan itu kisaran 2.000 sampai 3.000. Untuk sekarang ngambil uang 2.000 itu cepet banget habisnya. Jadi aku ngambil uangnya 3.000. Karena kita di sini beli Chonghua internet ya. Aku pakai Chonghua internet. 1 bulan unlimited itu 600 NT, kisaran 300.000 rupiah. Nah, jadi uang jajanku 3.000 NT. Terus kita kirim ke orang tua teman-teman. Jatah ke orang tua itu kisaran 2 juta, itu minimal. Kadang ya luweh, kalau misalkan di kampung itu banyak banget orang nikahan ya. Ibaratnya koyo-koyo to iku nikah gerudukan. Kono nikah, kono disodok, kono munjung. Oh, huru hara. Ibaratnya dipangan dewe kurang malah dinggo nyumbang kayak gitu. Wah, pokoknya ora apa-apa, tapi karena kita hidup bertetangga, tetanggaku motivasiku, tetanggaku ya, yang namanya hidup bertetangga itu harus saling rukun ya. Ibaratnya yo genti-genten. Nanti kalau misalkan aku nikah yo bakalan ada yang balikin kayak gitulah. Nah, setelah kita kirim ke orang tua, nah kita juga harus ngamal teman-teman. Ya ibaratnya sedekah kayak gitulah. Seberapapun itu kecil teman-teman, nggak banyak. Terus yang namanya kita kerja gitu, kita harus punya tabungan. Ibaratnya tabungan itu sebenarnya yang utama teman-teman. Soalnya kita kerja Taiwan itu tidak selamanya. Jadi harus ada uang yang dialokasikan untuk menabung. Itu harus. Makanya kalau misalkan sekarang kita ada uang kayak gini, orang tua pengen punya motor kayak gitu, kita belikan yuk. Nah kok wong tuamu kok kayak gitu yuk minta motor ke anak lu. Memang harus seperti itu. Kita sebagai anak harus berbakti ke orang tua, harus menyenangkan hati orang tua, dan harus membanggakan orang tua. Nah, aku nggak akan ada di titik ini, aku nggak akan bisa bicara seperti ini, aku nggak akan mungkin duduk di tempat ini kalau misalkan nggak ada orang tua aku. Orang tuaku adalah manusia yang ada di muka bumi ini yang paling aku hormati, yang paling aku segani, yang paling aku cintai. Orang yang mau menerima aku apa adanya, dikala aku susah dan dikala aku senang. Tidak usah kita mencintai tetangga kita, mencintai bojone wong, atau mencintai selingkuhan kita, tapi cintailah kedua orang tua kita, ibu kita, bapak kita, baru saudara kita. Nah, seperti itu. Yuk, nanti kalau misalkan suatu saat nanti, terus misalkan gaji kamu ternyata nggak dinaikin, terus Kanjeng Nyonya marah-marah, bagaimana yuk? Nah, aku adalah manusia yang teramat bersyukur dan menerima apapun yang terjadi di hidup ini. Kalau misalkan ibaratnya pemerintah ketok palu, memang itu harus pasti ada surat edaran, nggak usah takut teman-teman. Yang namanya rezeki itu nggak kemana. Kalau misalkan memang benar itu rezeki kita, rezeki itu bakal mengejar kita, nggak usah kita kejar rezeki itu. Wis santai ae, atimu gondok apa rayu orang gondok, wis biasa ae. Disyukuri alhamdulillah. Apakah harus dijabarkan gaji kita? Ini akan aku jabarkan sejabar-jabarnya ya. Terus ya, ini 1 lembar uang ini adalah 500 NT, bisa kurang bisa lebih, tergantung kurs setiap bulannya ya teman-teman. Nah, jadi gaji kita itu kisaran gaji pokok dari pemerintah adalah 17.000 NT, teman-teman. 17.000 NT
ditambah uang lembur. Uang lembur itu kalau misalkan dalam 1 bulan ada 4 minggu, kita kalikan 4. Kalau dalam 1 bulan ada 5 minggu, kita kalikan 5. Sekarang kita kalikan, tambahkan, aku kan bulan ini kan ada 5 minggu, jadi aku tambahkan ada 5 minggu. Jadi ditambah 2835 NT, terus jadi totalnya adalah 19.835. Terus kita dipotong uang askes, teman-teman. Uang askesnya itu adalah 392 NT. Uang askes itu adalah uang kesehatan, kartu kesehatan. Jadi ada, ibaratnya kita sakit, kita bayar ke rumah sakit itu lebih murah, teman-teman. Ibaratnya aku sakit copit, terus aku ke puskesmas atau ke klinik, aku kuahau ngambil obat sama periksa dokter itu kisaran 150 NT loh. Nanti yang bayari sopo? Nah, itu bukan kewajiban majikan, bukan. Kalau misalkan ada majikan yang rela membayarkan, ya alhamdulillah. Kalau misalkan majikan tidak mau bayar, ya kita yang bayar. Soalnya setiap bulan juga majikan itu ada bayar kartu kesehatan yang totalnya itu ada 3.900 lebih, teman-teman. 2 bulan sekali. Jadi sebenarnya majikan itu ada beban tersendiri. Kalau misalkan kita sakit, ya kita bayar sendiri, ya rapopo lah. Toh nggak setiap hari sakit. Amit-amit aja bendino loro. Nah, terus kita juga ada potongan agent, teman-teman. Wah, ya ciloko tenan kan? Terus dikurangi 1.500 setiap bulan, gaji kita itu dipotong agent. Agent itu gunanya apa yuk lah? Agent itu misalkan membantu kita ya, misalkan kita mau pindah majikan, nggak cocok dengan majikan ini. Atau misalkan agent itu fungsinya kalau misalkan paspor kita udah mendekati tanggal kadaluarsa, agent itu nanti jemput kita. Tapi jemput semua itu biaya dari kita, teman-teman. Ibaratnya biaya paspor ya kita bayar sendiri, terus jemput itu agensi kita juga bayar sendiri. Ibaratnya ada orang yang mengarahkan kita. Terus misalkan kita medikal, itu juga agensi yang ibaratnya jemput kita, tapi yuk kita dipotong ongkos sendiri. No, terus habis itu kita medikal, yuk kita bayar sendiri. Jadi di Taiwan itu kita mandiri banget. Paspor bayar dewe, opo-opo bayar dewe, loro bayar dewe. Nah, tapi itu tergantung kemajikan masing-masing. Urip setiap orang itu beda-beda, teman-teman. Ada orang yang di Taiwan, oh, aku ternyata sayang, misalkan majikannya sayang sama pembantunya. 1 bulan aku gaji kamu 30.000 NT. 30.000 NT itu adalah 15 juta rupiah. Nah, yuk alhamdulillah. Terus akhirnya, ya disyukurilah. Kalau aku ini gaji real dari pemerintah. Sebenarnya gaji sekarang itu turun sedikit, teman-teman. Turun kisaran 60-70 NT. Tapi setelah yang kemarin itu kan yang mengikuti video aku ya, setelah kemarin itu kan aku telepon agent, aku minta gajinya itu digenepin seperti kontrak lama. Di kontrak lama itu gaji kisaran itu 17.500 sampai dengan 18.000 NT. Nah, jadi alhamdulillah majikan aku setuju dan akhirnya aku kontraknya tetap kontrak sama. Jadi gaji aku itu nggak ada kenaikan juga nggak ada penurunan, sama ai. Alhamdulillah. Nah, seberapapun rezeki kita itu disyukuri, teman-teman. Ya, ibaratnya orang tua kita yang di kampung itu sehat, itu rezeki yang teramat sangat. Adik-adik kita sehat, bisa mencari uang sendiri, happy, bahagia, itu juga rezeki yang tersendiri. Kita punya kakak-kakak yang wis berkeluarga, alhamdulillah keluarganya sakinah, mawadah, waromah, itu juga rezeki yang luar biasa. Kita punya tetangga sang motivasi yang selalu menyemangati kehidupan kita. Ya ayo kamu di Taiwan 7 tahun kamu wis ento opo yuk. Nah, itu juga adalah motivasi yang dahsyat dan luar biasa. Nah, aku bangga banget punya tetangga dan aku mencintai tetangga aku lah ngapusi. Orang teman-teman aku bener-bener bahagia. So aku nek balik harus syukuran karo tetanggaku beleh wedus. Ya, amin 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 ya rabbal alamin. Nanti kalau ada rezeki pulang kampung, oh syukuran teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam video aku ini tidak ada sedikit pun pamer sama sekali. Ini menjawab
video yang kemarin katanya viral naik gaji 3.000 NT per bulan. Nah, ojo salah paham atau salah sangka teman-teman. Di luaran sana banyak yang gajinya lebih gede, lebih sultan teman-teman. Di pabrik itu gaji kisaran 45.000 NT sampai dengan 50.000 NT itu juga ada teman-teman. Karena mungkin di pabrik itu juga ibaratnya kita makan cari sendiri, kita harus potongan mes, terus berangkatnya itu modalnya gede. Ibaratnya kalau kita PRT kan cuma potongan 9 bulan, tapi kalau pabrik itu ngeluarin uangnya juga lumayan gede banget. Ibaratnya digolekin utangan dhisik lah. Kalau misalkan nggak ada modal kan yo golek utangan dhisik, ibaratnya kaya ngono wis pokoke ya rekoso ra karuan. Nah, kita yang namanya kerja itu kita harus semangat, kita harus punya impian dan tujuan. Selama kita di Taiwan itu jangan memble-memble, ibaratnya kita ngelihat sepatu Nike, sepatu Adidas, kita wis keblinger tuku-tuku meneh. Aku pengen sing punya warna merah, aku pengen punya yang warna ungu, aku pengen punya warna ijo, mbok tuku kabeh lah duitmu ya ra centel. Awakmu arep sepatunan balik ning desa ora nek sing ngerti itu sepatu KW atau sepatu ori. Ora ono sing paham. Nah, tapi kalau misalkan kita pulang kampung, kita punya sawah 1 biji, kita punya tanah 1 hektar, terus kita punya tegalan 10 are, itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Bukan teras branded Robin Me apamu itu, bukan tas Chanel punyamu itu bukan, atau bukan krokodil punyamu itu bukan, teman-teman. Itu nggak ada gunanya. Siapa sing ngomong yuk? Sing ngomong bapakku. Pakku itu ibaratnya ngomongin aku rasah neko-neko yuk. Ibaratnya kita kerja centelno balik iso membanggakan dirimu sendiri dan membanggakan orang tua. Orang tua isone ndongakno. Nah, seperti itu. Aku bangga banget. Di hari ini aku gajian TKW Taiwan, gajian 2 bulan bisa membelikan motor baru Beat untuk bapaknya tersendiri. Aku bangga teramat sangat. Karena bapakku itu punya cita-cita, punya motor yang kecil mungil, ibaratnya kakinya geduk dan motornya enteng, teman-teman. Sebenarnya kalau aku sendiri, aku tuh kurang suka motor brand itu. Aku tuh pecinta Vario, teman-teman. Nanti kalau misalkan aku pulang kampung, aku pengen beli Vario. Lah emang awakmu ra duwe Vario yuk? Nah, zaman dulu kala ini tak ceritain ya teman-teman. Aku itu pernah yang namanya pas waktu aku kerja di Surabaya, momong anak kecil, kita itu kredit motor Vario sama kakakku laki-laki, jadi patungan separuh-separuh. Itu pernah kita lalui dan sekarang motornya itu dibawa sama kakak keduaku. Nah setelah itu adikku punya motor Vario 1.5. Lah kok malah pamer donya yuk? Tak ceritani, ojo negatif thinking, maksudnya aku cerita dhisik. Nah di rumahku itu makanya anaknya motor untuk ngarit teman-teman, motor peletuk kayak gitu. Motornya macet-macetan lah. Karena ya motornya wis lama-lama, makanya ini bapakku alhamdulillah dengan ada rezeki seorang TKW Taiwan ingin membelikan motor untuk bapaknya. Lah yuk, untuk motor yang mbok pamer nang YouTube oh yuk, bukan seperti itu. Aku misalkan kaya raya, misalkan sultan, aku juga pengen membelikan mobil untuk bapakku. Tapi yo karena bapakku tidak ada sedikit pun niat untuk meminta mobil ke anaknya karena yo tahu gaji anak iki piro. Misalkan minta motor itu masih masuk akal. Nah aku bangga banget, aku bahagia banget dan tadi malam itu aku telepon mbokku itu sampai hampir 3 jam teman-teman. Karena mbokku ya ngomong ya mesakno bapakmu ibaratnya wis sepuh. Ibaratnya kalau kemana-mana itu naik motor itu kan ya di kampung ya, ibaratnya kita itu jalan jauh, misalkan kita ke Tegalan, Kembaon itu kita jalan ibaratnya setengah jam, wong wis tuwa itu beda karo wong sik enom. Alhamdulillah mumpung bapak masih sehat, ibaratnya masih bisa mengendarai motor sendiri. Nah itu ya alhamdulillah banget, seneng banget kayak gitulah. Nah video ini ya cukup sampai di sini. Sekali lagi ya, jangan misalkan mikir kalau misalkan ya yuk pamer gaji, ndak ada teman-teman. Banyak gaji di luaran sana yang gajinya lebih sultan, bermiliar-miliar, beratus-ratus juta. Kalau gajiku itu masih kisaran 8-9 juta.
Ora apa-apa, aku bersyukur banget walaupun gajiku sakmene, ora nek ketambahan saka majikan, ora apa-apa tak syukuri alhamdulillah. Karena aku selalu merasa cukup, aku selalu merasa berkelimpahan atas rezeki yang datang padaku. Ibaratnya setiap hari makan telur ya tak syukuri alhamdulillah, itu protein sama lemak alhamdulillah. Apapun yang menimpa dalam hidupku tak syukuri dhisik. Syukuri ae dhisik menawa engko entuk keluwi-luwian, enek luwe-luwe kayak gitu. Ya wes lah. Ini aku mau telepon Mbak Sita, aku minta kode ya. Ibaratnya aplikasiku tuh wis kepake semua teman-teman. Jadi aku nanti mau pakai aplikasi, aku kirim uang itu pakai QP teman-teman. Karena QP yang dulu itu udah pernah kepake 30.000. Jadi di kedua ini kita hanya bisa memakai 20.150. Jadi dalam 1 bulan kita hanya boleh kirim kisarannya segitu, 50.000 lebih 150 NT. Nah, terus nanti Mbak Sita punya Mbak Sita juga mau tak pakai seperti itu. Ya wes lah, aku ini mau langsung ke 7. Setelah ke 7 nanti aku langsung, itu nyampe nya cepet banget teman-teman, nggak ada 5 menit terus nyampe Indonesia, alhamdulillah banget. Dulu 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 40 loh. Lah kok oke banget iki ya opo iki lah. Ora ketambahan 3.000 malah ketambahan sak emplok-emplok. Jur pokoknya. Duh, katanya ketambahan 3.000 kok aku malah menerima 40.000 NT lagi ya opo iki wah. Iki koyo salah iki nyonya aku. Nah, bukan. Ini adalah uang yang aku ambil dari tabungan saya, teman-teman, untuk membelikan motor bapakku yaitu Honda Beat. Honda Beat adalah sebuah cita-cita dari bapakku, impiannya bapakku. Bapakku itu ibaratnya wis memimpikan motor Beat itu dari zaman baheula. Dari zaman dahulu kala. Terus akhirnya alhamdulillah di usia aku yang sekarang ada di tahun ini bulan 10, umurku itu 29 tahun teman-teman. Jadi alhamdulillah aku bisa membelikan motor yang memang benar-benar menjadi keinginannya bapakku, yang memang bapakku impikan dan bapakku cita-citakan. Bapakku tersenyum bahagia dan alhamdulillah. Loh yuk, kamu mau memberikan pesan apa untuk bapakmu yuk? Nah, sebelum aku memberikan motor bapakku itu yang aku pesankan untuk bapak, Pak, hiduplah rukun bersama Mbok, Pak. Nah, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, tidak usah ada yang ibaratnya bertengkar. Aku mohon, sayangilah, kita jangan bertengkar lagi. Loh, Pak, Mbokmu itu apa suka bertengkar yuk? Enggak. Bapak sama mbokku itu bukan tipe manusia yang serius, ibaratnya kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, enggak. Ternyata setelah aku mempelajari watakku sing ibaratnya kalau ngomong misle merot ini, ternyata memang ini adalah salah satu yang orang tua turunkan kepada saya. Orang tuaku tuh suka banget bercanda, suka banget ketawa. Ibaratnya ini tak ceritain ya teman-teman. Alhamdulillah Pak, kita wis punya yang namanya tanah sedikit kayak gitu. Terus alhamdulillah sekarang ada mangga banyak. Nah, nanti kalau misalkan musim mangga, ibaratnya kita itu bisa makan mangga sampai mutah-mutah, sampai blokek-blokek. Ya mah yuk, wong mutah-mutah blokek-blokek iku lho ora enak yuk. Wong urip kok iso koyo ngono aku ya moh, mending ya ora usah lho. Kan itu kalau dipikir-pikir, loh kok lucu banget ya. Maksud aku kan ibaratnya kita makan mangga sampai waleh-waleh dan bosen-bosen. Tapi orang tua aku tuh kayak yang nyautnya itu keren banget deh otaknya. Oh, maksudnya bercanda, maksudnya itu bercanda. Ya wis lah. Oke. Nah, aku itu baru sadar ya teman-teman. Ini HP itu dulu aku beli dengan jumlahnya itu kayak yang 20 juta juga. Ibaratnya ini 40.000 NT itu kalau ditransfer ke uang Indonesia itu jadinya 20 juta. Ditransfer 2 kali, ongkirnya itu 150 sama 150. Itu 150 itu 75.000 rupiah sama 75 rupiah, 150.000 rupiah. Nyampe Indonesia bisa untuk beli motor Beat teman-teman. Bisa pakku iso bahagia, pakku iso ngarit, pakku iso ning baon, pakku iso ning sawah, iso seneng bahagia. Wong tuane kita guyu ki atine guyu, lambene guyu, pokoknya bahagia setiap helai nafas, mending ndonga untuk anake. Nah, sedangkan kita beli ini HP ini ibaratnya kita kuat, untuk orang tua kita juga harus
membahagiakan orang tua, menyenangkan hati orang tua. Alhamdulillah mumpung orang tua kita ada, mumpung orang tua kita sehat, dan mumpung orang tua kita masih bisa numpak motor. Jadi bahagiakan orang tuamu. Insya Allah ya, kalau misalkan kita membahagiakan orang tua, rezeki kita itu diperlancar, Gusti Allah ridho. Ojo jangan pernah takut memberikan apa yang orang tua kita inginkan, apa yang orang tua kita cita-citakan. Karena insya Allah rezeki kita akan dibuka selebar-lebarnya kalih Gusti Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Oh, sisi. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangi.